so cantik. Ya enggak? Tuh yang cowok ngondek ketanya kenceng banget. Sama satu lagi kalau misalkan cowok yang cowok banget, dia naik taksi, naik taksi. Terus udah gitu supir taksinya bilang, turun di mana bang? Kalau laki banget nih, turun depan. Wis. Kalau misalkan cowok yang cowok cucok gitu, turun di mana bang? Please jangan turunin aku, naikin aku aja. Jelas coy. Gak burem gitu. Duitnya jelas gak burem. Gambarnya aja masih gambar pahlawan, bukan Ninja Hattori. Mereka ngomelin gue gitu. Lu ngapain stand up? Mending lu jadi karyawan, gajinya tetep. Segitu-gitu aja. Gue karena gue terlalu cinta sama stand up nih, serius nih. Gue karena gue udah terlalu, gue suka banget nih stand up. Jadi gue malah kayak bilang ke nyokap gue. Mak, Kiki nih stand up ya, kadang tuh bayarannya per menit. 10 menit 2 juta. Iya serius 10 menit 2 juta. Terus akhirnya nih mereka tertarik. Tertarik nyoret gue dari kartu keluarga. Dan gak cuma orang tua gue, cewek gue tuh gak setuju juga. Alasan cewek gue nih, katanya kalau ntar gue sukses nih, gue bakal lupa sama dia dan bakal gue tinggalin. Padahal ya, yang harusnya khawatir itu gue. Kan nih misalkan gue udah jadi artis, kalau dia mutusin gue kan ada kebanggaan ya. Lu kenal Kiko gak? Kenal, yang ngomongnya, iya itu mantan gue. Kayaknya gue lebih baik nyengir deh. Gini. Gua kan punya cewek ya. Cewek gue sering buat ngeluh. Dia beratnya 45 kilo. Tapi dia sering banget ngeluh gendutan. Gue gak tahu kenapa pola pikir cewek sering banget ngeluh gendutan. Mbak sering ngeluh gendutan? Enggak, yaudah jadi cewek saya. Dia sering banget ngeluh gendutan. Berat cuma 45 kilo. Kemarin nimbang badan. Naik 2 kilo. Ngeluh, sayang aku gendutan. Halah, gendutan cuma 2 kilo. Ngapain ngeluh? Kecuali nih, lu gendutan naik berat badan sampai 2 ton. Nah itu baru. Lu makan apaan? Flyover. Lagi nih lu cuma naik berat badan 2 kilo men. Ngapain lu ngeluh? 2 kilo itu sama aja kayak lu nih bawa CPU. CPU 2 kilo coy. Itu lu naik berat badan 2 kilo. Sama aja kayak lu mau servis CPU nih. Kemarin kan dia nimbang ya. Sayang, aku naik 2 kilo. Ya CPU-nya turunin. Terima kasih gue Kikoy. Ya tepuk tangan sekali lagi buat Kikoy. Kikoy. Gue padahal tadi udah niat loh. Niat apa? Kalau dia bagus banget, gue mau kasih dia hadiah susu. Susu apa? Susu penumbuh gigi. Sekarang kita dengerin komentar eksekutor. Kikoy tadi kayaknya banyak yang ngebawainnya loncat-loncat materinya ya. Dari ngejelasin orang cewek yang kurus, gemuk, terus tiba-tiba bawa CPU, terus balik lagi gitu. Padahal sebetulnya tadi udah lucu tuh yang makan flyover tuh lucu sebetulnya. Jadi premisnya tuh udah ketemu, udah dapat punchline, cuman nggak tahu dilebarin ke hal yang malah nggak lebih lucu dari sebelumnya. Jadi agak sayang aja. Sama mungkin ada beberapa materi baru di sini, kerasa banget kayak belum ngebadanin. Ya mungkin kalau misalnya masih lolos ke depannya lebih di open mic-in lagi dulu materinya biar lebih enak dibawainnya, itu aja sih. Tapi overall ketawanya masih ada hal lah. Bang David, silakan Bang David. Silakan Bang. Kikoy, Ya, halo Bang. Koy. Kelihatan banget nggak nulis, kelihatan banget kurang dilatih. Apa yang dilakukan Kikoy tadi ini salah satu ilmu dalam stand up juga adalah bomb slide. Tahu ya, bomb slide itu dimana materi Kikoy nggak kena tapi dilariin ke yang lain. Kikoy lariinnya ke Gigi tadi. Ke Gigi, ke nyengir, atau ke Gian, atau ke penonton di riffing segala macam. Itu kelihatan banget bahwasanya memang sebenarnya materinya Kikoy ini setup punchline-nya tuh nggak kena. Tapi Kikoy manfaatkan dengan melakukan bomb slide. Ya, itu selain bomb slide apa namanya? Walking Dead. Walking Dead Walking apa? stick. Walking stick, ya. Walking stick. Walking stick adalah alat bantu ketika punchline tidak kena. Dodit kan biasanya pakai biola tuh. Kalau walking sticknya Kikoy itu tadi ada di Gigi. Karena itu udah pasti ketika Kikoy bahas itu, penonton semua pasti ketawa. Jadi bolongin lagi lebih banyak ntar ya, lebih banyak bolongin lagi. Cuma sayangnya Kikoy memang yang terlebih dikedepankan itu materi stand up-nya ya. Mungkin
Mudah-mudahan sih bertahan, dikasih kesempatan Kikoi bisa latihan lagi, bisa rajin nulis lagi gitu. Tepuk tangan buat Kikoi. Tepuk tangan buat Ha. Oke. Ketawanya bang, ketawanya. Ketawanya Bang David. Haha. Oke, kalau gitu sekarang voter silahkan tentukan pilihan kalian. Kalau kalian suka, klik di tombol yes. Kalau nggak suka, klik di tombol no. Dan kalian bisa memilih mulai dari sekarang. Cukup. Dan keseruan ini bukan hanya buat penonton yang ada di sini, tapi buat penonton yang ada di rumah juga bisa ikutan yang namanya Quiz Comic Celebrity. Bagaimana caranya? Ini dia. Saksikanlah. Semuanya selamat malam. Ini kali pertamanya kita ketemu setelah tahun 2016 ya. Sekarang kan udah tahun baru. Kalian yang masih jomblo, udah punya pacar apa belum? Kasian. Oh banyak. Nah sekarang aku mau ngajarin buat kalian semua cewek-cewek buat pilih cowok yang bener-bener laki banget gitu ya. Yang cowok banget nih. Kalian bisa perhatiin kalau misalkan cowok banget sama cowok KW. Cowok yang cowok banget kalau misalkan masuk ke kamar mandi pengennya ngapain? Pengen pipis, ya nggak? Cowok yang cowok KW ke kamar mandi mau ngapain? Mau ngintip. Terus kalau misalkan cowok yang cowok banget nih, kalau misalkan lihat cewek cantik, set, bambangnya lewat sih. Set, wow tuh cewek cantik banget gitu kan. Kalau cowok yang cucok, yang ngondek gitu kan, lihat cewek cantik, set. Wih, so cantik. Ya enggak? Tuh yang cowok ngondek ketanya kenceng banget. Sama satu lagi kalau misalkan cowok yang cowok banget, dia naik taksi, set naik taksi. Terus udah gitu supir taksinya bilang, turun di mana bang? Kalau laki banget nih, turun depan, wis. Kalau misalkan cowok yang cowok cucok gitu, turun di mana bang? Please jangan turunin aku, naikin aku aja. Tepuk tangan buat cewek aku nih. Selamat malam MNC TV. Kameramennya tuh panik tuh. Gue pindah-pindah gitu. Apa ya? Canda. Ya, nama gue Alip. Gue ini dari Jaktim ya. Gue habis baca berita. Dan menurut gue di berita ini nih ada peraturan yang gak adil. Isi peraturannya gini. Pada saat hujan, pengendara motor dilarang berteduh di bawah jembatan layang. Dilarang berteduh di bawah jembatan layang. Gue gak setuju sama peraturan ini. Karena peraturan ini melarang kita untuk berteduh di tempat yang wajar menurut gue. Gue bakalan setuju kalau misalkan peraturan ini diganti. Misalkan jadi peraturan ini diganti jadi kayak gini nih. Pada saat hujan, pengendara motor dilarang berteduh di bawah jembatan Suramadu. Karena lu kalau misalkan neduh di situ ya, pasti nganyut lu. Beneran dah. Nganyut lu sama laut ya kan. Seperti yang tadi gue bilang, gue ini pengendara motor. Dan gue kalau misalkan lagi ngendarain motor, gue sering banget merhatiin pengendara motor lain kalau mau nyalip mobil. Ada yang kayak gini nih. Turun dari motor ngeliat. Baru nyalip. Nah itu pengendara motor yang mau nyalip mobil berhenti. Ngapain lu? Tapi temen gue kemarin ada ya. Gue diboncengin sama temen gue. Dia gaya-gayaan doang mau nyalip. Tapi gak nyalip-nyalip. Kan gue buru-buru ya. Temen gue namanya Kipong. Bong! Lu kalau mau nyalip aja. Jangan gaya-gayaan doang. Lah siapa yang mau nyalip? Orang gue lagi nonton TV yang ada di dalam mobil. No. Seru acaranya loh. Aneh nih. Temen gue aneh. Selain merhatiin pengendara motor, gue juga merhatiin mobil. Nah biasanya di kaca belakang mobil itu suka ada stiker Happy Family. Pada tahu ya? Stiker Happy Family yang isinya ayah, ibu, adik, kakak ya. Tapi menurut gue stiker Happy Family ini nih kan artinya keluarga bahagia, bener gak? Nah gue waktu itu ngeliat stiker Happy Family ini di belakang mobil. Cuma ada stiker Happy Family-nya doang. Gak ada stiker ini keluarga bahagia macam apa yang gak pernah liburan. Kayak keluarga gue dong. Keluarga gue nih keluarga bahagia, sering liburan. Tapi gak punya tuh stiker Happy Family. Gak punya mobil. Udah gitu gue tuh selain merhatiin mobil, gue juga kan pengendara motor tadi ya gue bilang ya. Nah pada saat gue lagi ngendarin motor itu biasanya kalau misalkan macet tuh gue kesel banget. Apalagi misalkan lagi macet nih.
ada pengendara motor lain berdiri-diri. Ini gunanya dia berdiri apa? Kalau misalkan dia tahu macetnya gara-gara apa, dia juga nggak bakal bisa melerai kemacetan, bener nggak? Kayak waktu itu nih gue lagi macet nih, motor nggak bisa gerak nih, motor semua nih, depan diri. Wah berdiri tuh. Mas motornya jangan diriin. Masnya aja kalau mau berdiri, motornya didiriin. Tapi ada waktu itu ya lagi macet, orang berdiri-diri, bukannya melerai kemacetan, malah bikin tambah macet. Soalnya dia berdiri di atas tiang sutet. Mas jangan berdiri mas. Malah bikin tambah macet ya kan. Seperti yang tadi gue bilang ya, gue ini dari episode-episode sebelumnya, gue ini anak tongkrongan ya kan. Di sini ada anak tongkrongan. Lu kalau misalkan lu tahu ya, di tongkrongan itu, misalkan kita udah terlalu akrab nih. Dan kalau misalkan kita udah terlalu akrab dan kita nggak nongkrong sekali, itu biasanya kita diomongin, bener gak? Iya kan? Nah ini kok gue aneh aja gitu. Ini kalau misalkan kayak gini, tongkrongan nih lama-lama jadi kayak sekolah, ya kan? Jadi wajib gitu. Ini ntar kalau misalkan gue nggak datang ke tongkrongan selama 3 hari, orang tua gue dipanggil gitu.